kabar gembira bagi atlet squash Indonesia karena mulai Januari 2001 PB Squash Indonesia akan mengadakan pelatnas. Pelatnasnya bukan pelatnas yang seperti biasa loh. Memang sih target jangka pendeknya SEA Games Kuala Lumpur November tahun depan. Tapi pelatnas kali ini benar-benar nyiapin pemain yang bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi, seperti merebut medali di Asian Games Busan 2002 dan juga berprestasi di turnamen-turnamen squash internasional. Merebut posisi ke-7 setelah membungkam Kanada. Hasil tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang cuma duduk di peringkat 12. Namun dari turnamen Jepang terbuka, dua petenis kita Yayu Basuki dan Wina Prakusha belum mampu berbuat banyak. Yayu tampaknya makin sulit bersaing di elit dunia, turun di dua nomor petenis asal Jogja itu kalah di babak pertama. Di tunggal ia dibungkam petenis Cina Taipei Janet Lee 6-4, 3-6, 2-6. Dan berpasangan dengan petenis Thailand Tamarin Tanasugarn juga terjegal di langkah pertama dari unggulan teratas asal Prancis. Sedangkan Wina yang hanya turun di nomor tunggal mencatat prestasi lebih baik maju sampai babak kedua. Di babak pertama ia menang setelah lawannya Angeles Mustilo mundur di set kedua akibat cedera. Namun di babak berikutnya Wina harus mengakui keunggulan petenis Austria Slavia Vise. Ada kabar gembira bagi atlet squash Indonesia karena mulai Januari 2001 PB Squash Indonesia akan mengadakan pelatnas. Pelatnasnya bukan pelatnas yang seperti biasa loh. Memang sih target jangka pendeknya SEA Games Kuala Lumpur November tahun depan. Tapi pelatnas kali ini benar-benar nyiapin pemain yang bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi, seperti merebut medali di Asian Games Busan 2002 dan juga berprestasi di turnamen-turnamen squash internasional. Tahun yang 2001 kita sudah menjajaki dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Kita akan ikut satelit, ya, di mana di situ juga supaya anak-anak ini faktor miliunya dengan pemain-pemain lain itu ada. Itu memang Bapak Ketua Umum ini juga menyarankan supaya frekuensi daripada pertandingan yang sifatnya internasional itu lebih diutamakan. Untuk bisa lolos ke pelatnas harus melalui seleksi yang diadakan dalam beberapa tahap. Yang pertama, hingga akhir bulan Desember mendatang, PB akan memantau pelatda yang sekarang berlangsung di daerah-daerah. Dan dari hasil itu, 5 Januari akan diadakan pertandingan seleksi di Jakarta untuk menentukan 16 pemain. Dan bisa dipastikan dari 16 pemain ini sebagian besar adalah pemain yang usianya muda, artinya di bawah 30 tahun. Soal dana yang biasanya menjadi kendala klasik pembinaan olahraga nasional, PB Squash optimis mampu mengatasi. Karena selain masih ada sisa dari periode sebelumnya, kepengurusan yang baru di bawah pimpinan Insinyur Bondan Gunawan punya komitmen untuk mencetak atlet kaliber dunia. Kita juga menghimbau kepada atlet-atlet ke seluruh daerah, jangan berpikir kepada finance itu, mari kita sama-sama untuk bertanggung jawab mengenai prestasi squash ini di mata internasional. Nah, buat para atlet maupun calon atlet squash, ini satu kesempatan yang baik. Nah rakyat, ngomong-ngomong soal penghargaan nih, kayaknya orang itu akan memberikan penghargaan ke kita kalau kita sendiri bisa menghargai diri sendiri. Jadi sekarang mari kita ramai-ramai belajar untuk menghargai diri sendiri, menghargai hidup kita. Salah satunya dengan cara hidup sehat. Nah, sembari hidup sehat, mendingan sama-sama juga sekarang kita cek jawaban trivia tadi. Nah, sekarang saya mau tanya sama mania rakyat semua yang ada di Surabaya. Gimana? Senang kan bisa ketemu para pahlawan Olimpiade? Iya nih mania rakyat, konco-konco kita yang di Surabaya emang beruntung. Karena pekan lalu ada jumpa bintang di Gedung Olahraga Sudirman, Surabaya. Gimana acara lengkapnya? Kita simak interval.
Janji saya tadi, saya akan membacakan beberapa surat. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf karena mungkin tidak semua surat saya bisa bacakan sekarang ini juga ya. Oke, untuk surat yang pertama ini dari Angga Johanta di Jawa Timur. Hai Kak Desi, apa kabar? Baik-baik aja kan? Pertama saya ucapkan selamat kepada pasangan Chandra Wijaya, Tony Gunawan atas prestasinya yang membanggakan. Juga untuk atlet raket lainnya yang memperoleh medali di Sydney 2000. Langsung aja saya punya saran Kak. Oke, gimana kalau redaksi Raket Mania menerbitkan majalah raket yang beredar tiap minggu kayak olahraga lain yang sudah ada. Selain itu, majalah raket dapat berguna bagi mania raket yang nggak sempat nonton Raket Mania. Ini sebenarnya ide bagus banget, cuman mungkin tim Raket Mania lagi sibuk banget, apalagi kemarin kan habis ada Olimpiade tuh. Jadi mudah-mudahan bisa beredar dengan cepat ya. Makasih ya. Terus ada lagi nih dari siapa ini? Else Aprilia di Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Mbak, nih saya kirim surat untuk yang kelima kalinya. Waduh, makasih ya. Oh ya Mbak, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Begini Mbak, saya mau ngucapin selamat atas keberhasilan tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Sydney 2000, khususnya kepada Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. Dan selamat ulang tahun juga kepada Chandra Wijaya yang ke-25. Semoga panjang umur dan tambah sukses. Mbak, saya ingin meminta dengan sangat, sudah 5 kali tidak ada balasan dan juga tidak pernah dikasih untuk kesekian kalinya, saya minta foto tim Thomas Indonesia. Aduh, pokoknya ini maaf banget kalau nggak sempat karena mungkin ya seperti tadi saya bilang, kita agak sibuk kali ya. Terus ada lagi yang lainnya dari Nelva Yurmita dari mana nih, Sumatera Barat. Salam raket. Halo Mbak Desi Santi, mudah-mudahan kabarnya very good. Alhamdulillah. Kalau nggak baik mana mungkin bisa membawakan acara Raket Mania. Pintar ya kamu ya ternyata. Mbak, ini surat saya yang kedua kalinya. Saya berharap surat yang kedua ini bisa dibacakan walaupun yang pertama belum. Ya, ini sekarang saya baca ya. Saya ingin bertanya kepada Raket Mania, mudah-mudahan bisa jawab. Bagaimana cara memperoleh tabloid Raket Mania? Kenapa tabloid raket tidak ada di kota saya? Karena memang sudah tidak beredar dan belum. Baru mungkin akan kita usahakan kali ya. Terus dia juga memberikan ucapan selamat buat Chandra dan Tony atas emasnya di Olimpiade. Buat Hendrawan, saya bangga atas perjuanganmu. Walau tidak emas, itu sangat berarti buat saya. Oke deh, makasih banget ya Nelva ya. Terus ada juga nih yang ngirimin, waduh ini idolanya Taufik Hidayat. Semuanya fotonya dari Taufik Hidayat. Bangga gak sih Taufik? Yang ngirimin surat kreatif, ada beberapa. Buat yang belum sempat dibacain suratnya atau belum sempat menang untuk dapat surat dari surat kreatif, jangan kecewa, terus berusaha ya. Nah, Mania Raket, sekarang simak baik-baik pertanyaan kuis yang berikut. Tulis jawabannya di sebuah kartu pos, lalu kirimkan ke alamat berikut. Atau bisa juga di fax ke 021-549-3855. Ditunggu jawabannya sampai tanggal 25 Oktober 2000. Oh ya, satu lagi. Minggu depan saya akan istirahat sekali lagi karena akan ada siaran langsung Formula One dari Sepang, Malaysia. Jadi kita akan ketemu dalam 2 minggu mendatang. Oke, Mania Raket, terima kasih banyak atas atensinya. Selamat siang dan salam raket.